seperti orang ya enggak normal lah. Saya ngomong dengan keris, padahal keris itu wujudnya ya sebuah tosan nasi besi. Ya, saya bilang kalau memang keris ini ada pengikutnya, ada hodamnya, ada penunggunya ya, tolong dibuktikan ya. Pusakanya tak taruh di sebelah saya tiduran, ternyata wujud ya, ternyata ada. Saya juga kaget ya. Itu wujudnya perempuan ya, perempuan mungkin nggak terlalu cantik lah, tapi badannya agak gemuk ya, agak gemuk ya. Saya nyenggol seperti daging, nempel daging, benar-benar terasa. Saya juga lihat wujudnya full dari kepala sampai kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Gromyah Petendi. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan adat dan budaya. Salah satunya adalah benda pusaka yang saya pegang ini. Di episode kali ini, narasumber kita akan menceritakan terkait benda pusaka yang ada di Indonesia, dan beliau juga mempunyai banyak benda pusaka di rumah. Namun, sebelum narasumber kita bercerita terkait benda pusaka, saya hanya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan ikut tertarik dan bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Dani. Ya, Mas Dani. Apa kabar Mas Dani? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Ini benda pusaka milik Mas Deni ya Mas? Iya. Mungkin Mas Deni punya banyak cerita terkait benda-benda pusaka ya? Ya lumayan Mas, untuk perjalanannya mengkoleksi juga mengagum ya sebuah pusaka. Salah satunya mungkin pusakanya keris ya. Sejak kapan Mas Deni tertarik mengkoleksi benda-benda pusaka ini? Mungkin belum lama ya. Pengertiannya baru sekitar 4 tahunan ya, 4 tahun jalan saya udah seneng yang namanya benda pusaka atau keris. Berarti banyak di rumah ya? Ya lumayan lah ya. Oke, sedulur Gromet, narasumber kita kali ini ternyata punya banyak sekali benda pusaka di rumahnya. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah menariknya di sini terkait benda pusaka, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oke Mas Deni, silahkan diceritakan terkait benda-benda pusaka ini Mas. Oke, terima kasih untuk waktunya ya. Ini kali ini mungkin saya kenalan dulu ya Mas. Ya, siap diperkenalkan. Nama saya Dani Sucipto ya, asal dari kota Tegal ya, kelahiran juga dari Tegal ya, asli Tegal ya, asli Tegal ya, saya asli Tegal. Kebetulan saya salah satu anggota dari paguyuban pencinta keris Patra Ganesha ya, tempatnya di Kabupaten Tegal, tepatnya di Selawi ya, tapi domisili saya rumahnya di Tegal kota. Oke, mungkin dari cerita ya tentang masalah keris ya. Jadi keris itu menurut saya sebuah karya seni leluhur ya, leluhur kita yang sangat luar biasa. Jadi leluhur kita meninggalkan sebuah warisan ya, yaitu salah satunya keris ya. Walaupun di Indonesia Nusantara ini banyak jenis-jenis pusaka, salah satunya yaitu ada keris ya, terus juga ada pedang, ada tombak juga ya, ada juga
ya dari seberang ya, seberang luar Jawa ada rencong ya, ada badik ya, Mandau juga. ada mandau, ada siwar ya, terus juga macam-macam dari dapur atau bentuk keris dan tombak. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mungkin misteri atau mistis yang pernah saya alami selama saya mengkoleksi keris. Yang pertama, mungkin kita mempunyai sebuah pusaka itu harus dirawat ya. Yang kedua, kita memperlakukan khusus untuk pusaka tersebut agar pusaka itu agar awet ya, tidak terkena korosi ya. Dan yang mistis mungkin yang sering mengkoleksi pusaka-pusaka sepuh atau pusaka-pusaka tua biasanya tidak lupa ya, kita selalu kadang 1 minggu sekali untuk dikasih minyak ya, agar tidak kena korosi. Terus kadang dikasih wewangian, contoh mungkin dupa ya, kadang kerisnya diasap ya. Kenapa kerisnya diasap? Itu biar mengangkat kadar air dari bilah besinya ya, jadi tidak cepat korosi. Yang kedua, gondo arum wangi ya. Ya kita kalau di semua agama kalau wangi-wangian itu ibaratnya sunah. Oke, pengalaman mistis ya, mungkin tidak jauh dari sebuah energi ya. Saya diciptakan mungkin dan dilahirkan sampai sebesar ini, sampai mencintai sebuah pusaka atau keris ya. Awal mulanya pertama dari segi keindahan, yang kedua mungkin penasaran dengan yang namanya ya greget energi di dalam pusaka. Jadi ada beberapa pusaka saya memang yang khusus ya, udah lama saya agem atau saya pegang ya. Salah satunya ini mungkin ya, ini yang kecil, ini patrem ya, ini ya. Itu namanya apa Mas? Ini namanya pusaka Karno Tinanding ya. Karno Tinanding. Nah, ini original ya. Ini saya dapat di daerah Tegal, mungkin di daerah Sitakaton ya. Ya lebih tepatnya Sitakaton ya, karena masih wilayah Tukuturi. Ini salah satunya, mungkin ini salah satu bentuk keris yang sangat langka ya, 1001 mungkin yang dibuat cuman beberapa aja, dan saya suka sekali sama keris ini. Yang pertama yaitu di segi eksoteri, keindahannya ya, keindahan dari membuat sebuah dapurnya, bentuknya sama lekukannya ya. Ini kalau kita lihat looknya, lekukannya itu 15, itu di segi eksoterinya, keindahannya. Tapi juga ada segi isoteri ya, isoterinya jadi mungkin hal-hal yang di luar logika ya, mistis. Saya suka karena mungkin energinya sama saya sinkron ya, nyambung. Jadi keris ini udah lama ya saya pegang ya, mungkin pengalaman mistis saya, mungkin energinya nyambung dan saya merasa nyaman ya. Kalau yang pusaka Karno Tinanding ini, terus salah satunya ini ada punya masnya, yang dipegang masnya, ini namanya pusaka ya Pandawa ya, Pandawa Cinarita. Ini eranya Sultan Agung. Kalau yang ini dengan yang itu lebih tua mana Mas? Ini sama ini menurut saya pribadi lebih tua ini, eranya Sultan Agung Mataram SA atau Sultan Agung. Berarti ratusan tahun ada? Ya ada, mungkin di atasnya era Amangkurat ya, itu Sultan Agung karena bapaknya atau ayahnya. Mas mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, saya juga kurang tahu yang terkait tadi dapur, terus apa? Ya,
15 itu seperti Oh apa ini itu? ya, Ya. mohon maaf ini saya contohkan ya. Ini contohkan salah satu pusaka saya ya. Ini look 5 ya. Jadi saya jelaskan ya. Ini kalau menghitung look itu dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini indahannya look 5 ya. Ini bilah ya. Kalau yang di bawah ini namanya gonjo ya, ini gonjo ya. Bapak angkasa, ibu bumi ya. Ini handle atau deder ya. Tuh, terus ini namanya warangka ya, atau warung. Ini kebetulan warangkanya gaya Solo tapi handle-nya Cirebonan atau Jawa Barat. Oke, ini saya terangkan sedikit ya. Ini pusaka era Sultan Agung ya. Kenapa Sultan Agung? Karena mungkin ini segi garap ya, atau tempat lipatnya, material bahannya sama pamornya ya. Ini pamornya berdaringan kebak, filosofinya kercekian. Itu lihatnya dari mana itu, Mas? Ya, ini ada ya. Dengan kebak itu. Ini ada pamor ya, bulat-bulat kecil, ya, bulat-bulat kecil yang mungkin nggak beraturan ya. Itu namanya berdaringan kebak. Ya. Nah, yang pamor itu yang putih ini, yang bila besinya yang hitam. Ya, ini seperti ini. Ini salah satu dapur Pandawa Jinarita. Biasanya yang megang kesatria. Ya, guru, dosen, terus pemuka agama, ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu ini yang pegang siapa, Mas? Kalau dulu yang pegang pada zaman ya, dulu itu. Kalau filosofi menurut saya pribadi ini masih keturunan sama pangeran-pangeran atau turunan raja, pasti kebanyakan kerisnya itu look 5. Nih salah satunya ini ya. Mungkin ini sudah lama ya, 3 tahun lebih saya pegang. Pengalaman mistis. Jadi gini. Mungkin itu, Mas, proses mendapatkan keris ini? Oh, prosesnya. Seperti apa ya? Dulu saya ini tidak sengaja saya silaturahmi ke rumah teman. Ya, mungkin di daerah Pecabe, bukan Pecabean, namanya sebelahnya Pecabean apa desa? Pemaharan. Bukan. Yang terkenal polosnya itu. Apa ya? Jatirawak ya, Jatirawak sebelah Kali Kangkung. Saya suka pusaka. Kebetulan masnya mengeluarkan pusaka, saya bawa pusaka. Akhirnya saya tukar ya. Pengertian tukar itu saya suka pusakanya dia, teman saya juga suka pusaka saya. Saya tukar. Saya dapat ini ya. Nah, sampai sekarang masih saya rawat. Ini alhamdulillah masih terbilang bagus lah, utuh kondisinya. Mungkin hanya korosi sedikit ya, gripis di samping-sampingnya ya. Secara energi menurut saya ini energinya positif, enak sekali ya. Untuk mungkin yang tahu isoteri, kalau megang ini mesti terasa ya, nyes. Ya, adem. Yang kedua, energinya juga lumayan karena di sini ada batu meteornya ya. Meteornya itu yang di pamor ya. Bahan pamor itu biasanya dari bahan batu meteor ya. Kalau di era Sultan Agung bahan meteornya khusus ya. Untuk namanya saya kurang paham, bahan meteor, nama-nama meteornya saya nggak tahu ya. Tapi ini salah satu warisan leluhur atau warisan dari nenek moyang kita di era Sultan Agung. Ini ada itunya nggak, Mas? Khasiat mungkin apa ya? Oh ya, kalau ini saya pribadi khasiatnya untuk melancarkan rezeki ya. Kalau kita bersungguh-sungguh ya, kerja keras ya, tekun dan rajin ulet ya, kita juga punya pusaka ini dengan filosofi ya, kercekian ya, insya Allah rezekinya lumintir ya, pengertiannya terus ada ya. Apa karena keris ini jadi rezekinya
mengalir Mas? Atau Ya, yang pertama yaitu empu ya. Empunya membuat pamor itu dengan doa ya. Doa sang empu yang dititipkan di sebuah bilah pusaka yang menjadikan doa itu ya filosofi dari pamor yang ada di bilah keris. Mungkin itu, tapi juga kembali lagi ke yang megang ya harus juga bekerja keras ya mohon maaf ya pegang keris tapi di rumah malas-malas juga ya Mas. kembali lagi Ya kembali lagi kepada yang pemegang keris ataupun pelakunya ya. Jadi bukan kerisnya yang membuat kita rezekinya, itu hanya sebuah filosofi di dalam keris ya, di pamor itu sebuah doa. Kalau yang ini Mas, yang kecil itu ya mohon maaf ini cara memasukkan kerisnya gini dari ini ke atas ya. Ini ya. Terus lanjut ya, salah satunya ini pusaka patrem ya. Ini tadi ya, ini Karno Tinanding ya, dapur langka, jarang ada yang punya. Terus memang empunya membuat khusus sesuai pesanan dari sang pemilik. Jadi saya pelajari keris ini unik ya. Dari tempat lipatnya, ujungnya membelah dua, di bawahnya juga membelah dua seperti lidah api ya, atau lidah seekor naga. Ya. Ini saya suka pusaka ini, juga istri saya juga suka pusaka ini ya. Jadi dulu pun waktu saya sama istri saya, maksudnya nikah ya, terus kita melaksanakan akad nikah, saya juga bawa pusaka ini ya, jadi istri juga senang. Ini bisa diceritakan proses mendapatkannya ini seperti apa ya? Jadi proses ini dulu saya dapat dari seseorang teman ya, teman daerah tadi Sidakaton, diantar teman ya. Ternyata kebetulan omnya teman saya itu punya pusaka ini ya. Terus menunjukkan, saya seneng, langsung bilang kepada orangnya ya. Terus, apakah boleh Pak tak rawat saya, nanti tak mahar. Ternyata yang dulunya awalnya yang punya pusaka ini belum cocok sama saya ya, tidak boleh ya, belum, bahasanya belum waktunya ya. Akhirnya saya ya ngobrol-ngobrol silaturahmi pulang ya. Kedua kalinya saya lagi ke rumahnya ya. Terus saya juga masih penasaran sama keris ini dan suka ya. Saya tanyakan lagi, apakah boleh tak rawat ya. Kedua kalinya itu juga nggak boleh, belum waktunya. Tapi alhamdulillah ketiga kalinya saya ke situ lagi, akhirnya dikasih ya. Berarti total yang benda pusaka ini yang ada di rumah berapa Mas sekarang? Dulu saya punya banyak Mas, tapi berhubung ya mohon maaf ya, kadang saya juga pembursa ya atau pemaharan, banyak teman-teman yang suka pusaka saya, akhirnya dimahari ya. Mungkin sekarang tinggal puluhan lah, hitung puluh lah, berapa 10 atau 20. Itu keris semua Mas? Enggak, ada tombak sama pedang. Terkait benda pusaka punya jenengan itu, pernah nggak jenengan punya pengalaman apa ya, kalau benda-benda seperti kan identik dengan hal-hal mistis ya, pengalaman mistis terkait yang benda-benda yang Anda miliki di rumah? Jadi pengalaman mistis ketika kita mempunyai sebuah pusaka jumlahnya di atas 10 dan ditaruh di tempat yang bersamaan, itu energinya, bahasanya energinya itu enggak cuma satu ya, ngumpul. Jadi kita harus punya pusaka yang namanya tindih atau untuk meredam supaya auranya itu adem. Bentuknya seperti apa Mas? Pusaka-pusaka tindih biasanya usianya lebih tua.
eranya biasanya di atas Singosari atau Singosarian, ataupun bisa dikatakan ibu pusaka ya, ibu pusaka buat nindih untuk meredam. Terus pengalamannya saya juga pernah sekali ya, saya awalnya tidak percaya dengan yang namanya mungkin pusaka mistis ada yang ikut. Ya, enggak ya. Biasanya ada hodam ya gitu. Bahasanya orang bilang hodam, pendamping dan sebagainya ya. Pertama saya nggak percaya mas ya, awalnya saya nggak percaya. Terus suatu saat saya buktikan ya, saya seperti orang ya enggak normal lah. Saya ngomong dengan keris, padahal keris itu wujudnya ya sebuah tosan asi besi ya. Saya bilang, bicara sama kerisnya, kalau memang keris ini ada pengikutnya, ada hodamnya, ada penunggunya ya, tolong dibuktikan ya, dibuktikan dengan mata ya. Saya pengen lihat ya. Ternyata beberapa menit ya, pusakanya tak taruh di sebelah saya tiduran, ternyata wujud ya, ternyata ada. Saya juga kaget ya. Akhirnya setelah itu saya kapok, enggak seperti itu lagi ya. Pengertiannya kapok karena kaget ya. Jadi saya nggak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Wujudnya itu seperti apa mas? Itu wujudnya perempuan ya, perempuan mungkin nggak terlalu cantik lah, tapi badannya agak gemuk ya, agak gemuk ya. Saya nyenggol seperti daging, nempel daging, benar-benar terasa. Saya juga lihat wujudnya full dari kepala sampai kaki. Itu berarti kayak nyenggol gini. Orang lah. Iya, kayak nyenggol orang persis sama ya. Padahal di dalam rumah itu nggak ada orang pun, saya di kamar sendirian. Nah, kejadian itu sesaat. Nah, wujud itu langsung tidak, masih wujud itu pergi dengan sendirinya karena saya mungkin kaget ya. Ternyata di segi pembuktian itu benar-benar ada. Kalau pusaka-pusaka tua sepuh ya, ternyata ada, mungkin tidak semuanya ya, salah satu atau beberapa pusaka juga ada pengikutnya atau khadamnya, pendamping. Itu yang tadi itu bisa diceritakan sosoknya seperti apa mas, dari atas tuh? Ya gimana ya, pakaian biasa, mungkin pakai baju batik lah. Pakai baju batik ya, rambutnya nggak terlalu panjang, nggak terurai, berarti nggak pakai sanggul gitu? Nggak pakai sanggul, rambutnya rapi biasa ya, tapi pakai batik ya. Saya nyenggol, mukanya juga terlihat jelas, tapi ya nggak cantik lah, biasa lah menurut saya pribadi lah. Ramai pasar lah. Iya benar mas, mungkin itu ya. Terus yang kedua, pengalaman mistis, mungkin ada, saya naruh pusaka di rumah, bahkan orang tua saya itu tidak tahu saya naruh pusaka di kamar ya. Bentuk pusakanya mas? Bentuk pusakanya salah satunya ini keris ya, keris salah satu ini. Terus sama satunya ada temen orang tua datang silaturahmi ke rumah, ternyata dia tahu. Katanya temen orang tua saya itu, ini rumah kok ada yang nunggu ya. Nah, temen orang tua saya itu seperti digandeng mas, disuruh menunjukkan ya. Nah akhirnya teman orang tua saya bilang ke orang tua saya, di sini ada yang nyimpen pusaka. Orang tua saya kan nggak tahu ya bahwa saya nyimpen pusaka di kamar ya atau di lemari. Saya ditunjukkan, ternyata ada, dibuka. Dan sontak di situ kan tamu baru datang, otomatis kan nggak tahu ya situasi di rumah saya, tahu bener posisinya di mana, terus tempat lemarinya di mana. Ya, ternyata dia bilang saya digandeng ya. Tamu tersebut digandeng, disuruh melihat ya sebuah pusaka, tapi yang gandeng dari mungkin pendamping ya, hadam di pusaka tersebut. Nah, akhirnya udah diliatin, akhirnya ditaruh lagi di lemari saya lagi. Itu diceritakan waktu itu, diceritakan nggak mas sosok yang gandeng itu seperti apa? Apa sama perempuan yang tadi atau seperti kebetulan apa? Waktu itu saya nggak di rumah. Nah, yang tamu tersebut bilang ke ayah saya, bilang ya seperti laki-laki lah, sosok gagah ya, itu disuruh
ke belakang, dilihatin di lemarinya, ya, ternyata salah satu ini pusakanya. Berarti ini Ya, ini dari sekian banyak pusaka yang jenengan miliki, ada perlakuan khusus nggak selain apa dikasih minyak. terus apa harus, biasanya kan kalau saya lihat di TV-TV itu kan ada dikasih darah, dikasih Ya, seperti itulah. jadi karena saya melestarikan budaya leluhur, mungkin untuk saya cuci ya, pusaka itu dibersihkan, dicuci itu kalau saya pegangnya di bulan Suro. Di bulan Suro itu, di bulan Suro biasanya enggak malam 1 Suro ya 1, 2 sampai 10 Suro lah. Itu dicuci, perlakuan khusus ya. Setelah dicuci, dicamas, nanti dikeringkan, dikasih wewangian, tidak dupa ya ada gembang lah, sama ya, gembang, antara gembang sama dupa sama-sama wewangian. Oke Mas Denny, terima kasih ini sudah mau mampir ke sini berbagi apa ya, pengetahuan terkait keris. Ini ternyata keris apa ya, unik juga ya. Dari cara pembuatannya, dari cara merawatnya, itu pengetahuan bagi kita semua yang nggak tahu lah. Demikian sedulur Ngomit, kisah menarik terkait benda-benda pusaka yang disampaikan oleh Mas Denny. Bagi sedulur Ngomit yang memiliki kisah-kisah medeni atau kisah-kisah menarik apapun terkait sejarah atau pengetahuan tentang benda pusaka seperti Mas Denny yang ingin berbagi, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke tim Gromit. Sekian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya. Salam budaya.